Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Akhir-akhir ini cuaca sangat dingin ya teman-teman. Apalagi kalau udah menjelang subuh. Udah deh tarik selimut lagi. Dengar-dengar sih info dari BMKG, cuaca dingin itu disebabkan oleh fenomena aphelion gitulah. Jadi fenomena dimana jarak matahari sama bumi itu berada di titik yang terjauh pada saat periode revolusi. Duh, udah kayak pelajaran fisika ya, jadi kangen waktu sekolah. Jadi karena jauh tadi bikin cuaca di bumi ini lebih dingin. Biasanya di tempat aku di Pelabuhan Ratu itu gerah banget loh teman-teman. Tapi sekarang tuh dingin sampai anak-anak aku pada ngompol di kasur. Mana musim hujan, cucian banyak, terus susah jemurnya, apalagi jemur kasur. Kan kasur segede itu susah ngangkatnya ya. Akibatnya di rumah aku, terutama di kamar anak-anak itu bau pesing. Ada yang senasib gak teman-teman sama aku? Tapi sekarang gak perlu khawatir, aku punya tips yang ampuh banget atasi bau pesing atau bau ompol di kasur. Pokoknya kasur wangi, harum, semerbak, dan tentunya nyaman. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tips supaya kasur wangi dan cara menghilangkan bau pesing pada kasur. Tonton videonya sampai akhir ya. Jadi inilah teman-teman bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Downy atau pewangi pakaian. Bisa pakai merek apa saja. Karena di rumah aku pakainya Downy, ya udah ya manfaatin yang ada aja. Terus yang kedua itu cuka, kemudian yang ketiga itu air, dan ini wadahnya. Kalian bisa pakai bekas apa aja. Aku pakai bekas kiss spray ya, yang buat nyetrika itu teman-teman. Kalau menurut aku baunya Downy itu lebih wangi gitu ya teman-teman, tapi tergantung selera juga sih. Nah begini caranya teman-teman, kita masukin Downy-nya ke botol kiss spray tadi. Pokoknya sampai setengahnya gitu ya, karena nanti juga bakalan dicampur dengan air putih. Setelah itu kita kasih sekitar 2 tetes cuka. Jangan banyak-banyak karena takut si wanginya itu kalah sama bau cuka tadi ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air sampai penuh karena aku butuhnya untuk 2 kasur teman-teman. Setelah itu kita tutup lagi botolnya, kemudian kita kocok-kocok. Nah cairan itu bisa juga disemprotkan ke kencing hewan peliharaan ya teman-teman, terutama kucing yang biasanya ngompol di kasur atau kursi misalkan, dan juga karpet. Nah, itu bisa banget, jadi bisa menetralisir si cukanya itu dari bau pesing. Nah ini adalah kamar anak-anak dalam keadaan si spraynya udah terbuka ya teman-teman, kalau ompolnya itu emang udah kering. Dan ini peralatan yang aku butuhkan, sengaja aku simpan dalam wadah seperti ini biar kita nggak bolak-balik gitu ya teman-teman. Hari ini sekalian aku juga mau deep clean kamar anak ini biar bersih dan juga wangi. Nah yang pertama aku lakukan itu tuh bagian atas ya teman-teman. Jadi setiap aku memulai pekerjaan atau bersih-bersih itu, aku mulai dengan bagian atas dulu. Karena bagian atas lemari itu gak tiap hari aku bersihkan, makanya debunya lumayan banyak. Kalau tidak pernah dibersihkan pasti udah tebal beberapa senti ya teman-teman.
Kalau untuk ibu-ibu yang bekerja di luar mungkin ada alasan ya ketika rumah penuh dengan debu, tapi menurut aku kalau misalkan ibu rumah tangga seperti aku yang biasanya diam di rumah itu sangat keterlaluan sekali. Nah ini sebelum lanjut lagi aku semprot-semprot si kasur yang bau pesing akibat dari ompol anak-anak itu ya teman-teman. Jadi seperti ini, semprot-semprot saja karena ini tuh udah kering. Dan kalau memang si ompolnya itu masih basah, bisa kita tekan-tekan dulu pakai lap yang menyerap gitu supaya si kasurnya itu secepatnya kering. Nah setelah itu kita semprot-semprot seperti ini teman-teman, lalu dibiarkan selama 10-20 menit. Jadi kita biarkan si cukanya itu bekerja untuk menetralkan bau pesing tadi ya teman-teman. Nah kita biarkan biar ada angin-angin gitu ya, nanti juga bakalan kering sendiri asal kita nyemprotnya itu gak terlalu basah ya teman-teman. Nah disemprot-semprot bagian bawahnya juga karena ini tuh anak-anak hampir tiap malam gitu ngompol, jadinya bolak-balik gitu ya teman-teman. Selanjutnya aku geser kasur ini karena bagian di sudut ini tuh jarang disapu. Disapunya juga kalau memang lagi deep clean seperti ini ya teman-teman. Dan ini penampakannya seperti ini, debu-debunya udah lumayan banyak ya. Di belakang pintu lemari juga debunya udah lumayan banyak teman-teman. Dan lebih gampang lagi kalau kita ngebersihinnya pakai vacuum cleaner seperti ini ya teman-teman, supaya debunya itu gak berterbangan kemana-mana. Di bagian gordeng juga teman-teman sama aku bersihkan pakai vacuum cleaner ini karena memang udah banyak debu dan ini gordengnya itu jarang dicuci apalagi di musim hujan seperti ini ya teman-teman. Dan ini aku bersihkan juga kasur pakai vacuum cleaner, tapi tadi pakai yang sapu itu susah ya. Dan akhirnya aku pakai yang bekas dari lantai tadi, tapi tenang teman-teman, udah aku bersihkan sampai kinclong pokoknya. Jadi aman-aman saja ya, karena memang kasur aku itu nanti juga bakalan dilapisin lagi, jadi ada beberapa lapis gitu ya teman-teman. Selanjutnya kalau udah semuanya dipakem, langsung aja kita pel ya teman-teman. Kita pelnya dari bagian yang sudut ini dulu, jadi sudut yang paling jauh dari pintu gitu supaya tidak terinjak lagi ya teman-teman. Alhamdulillah lantainya sudah bersih. Ini aku geser-geser kembali karena memang kamar aku ini sempit ya teman-teman, ukuran 3x3 meter kamar anak-anak ini, jadi harus mepet-mepet gitu ya supaya terlihat luas. Karena tadi udah aku simpan alat-alat kebersihannya itu atau alat-alat untuk membersihkannya di satu wadah, jadi mudah ya teman-teman. Jadi kita itu terfokus ke satu pekerjaan.
Karena walaupun di rumah aja, ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu banyak teman-teman. Jadi kelar di kamar, itu ruangan lain itu udah menanti. Tetap semangat ya ibu-ibu rumah tangga di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Jangan lupa niatkan untuk beribadah supaya bukan cuma rumah yang bersih, tapi juga kita dapat pahala. Insya Allah hidup kita makin berkah, segala urusan kita akan dipermudah. Amin. Jadi teman-teman, ini tuh aku ganti spraynya itu setelah benar-benar kering ya. Pokoknya kalau belum kering jangan dulu dikasih spray karena takutnya lembab nantinya. Kalau misalkan kita punya kipas, boleh dikipas-kipas dulu biar cepat kering. Karena kalau dijemur di luar itu nggak memungkinkan ya, kasur segede ini. Lanjut lagi menyapu ya teman-teman. Jadi kalau kita menyapu, mulailah dari sudut yang terjauh dari pintu sampai kolong-kolong. Aku juga sapu biar makin bebas dari debu gitu ya teman-teman. Sama ngepel juga dari sudut yang paling jauh dulu dari pintu. Supaya apa? Supaya tidak terinjak lagi. Kalau kamar yang sering dibersihkan secara deep clean sampai ke kolong-kolongnya, jadi debunya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Karena memang aku itu rutin deep clean 2 minggu sekali atau sebulan 1 kali, itu pokoknya harus dibersihkan sampai kolong-kolongnya gitu ya. Ini juga aku mau kasih spray yang bawah, aku kasih nuansa yang putih ya teman-teman biar terlihat bersih gitu ya. Pokoknya aku tuh seneng banget kalau spray itu yang putih, nggak terlalu suka sama yang bercorak-corak gitu ya teman-teman. Walaupun aku itu punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Kamar udah terlihat bersih, wangi, nggak bau pesing lagi teman-teman. Pokoknya bebas debu, rasanya nyaman. Walaupun rumah sederhana, tapi kalau bersih dan rapi pasti bikin betah ya teman-teman. Jadi itulah tadi teman-teman cara membuat kasur itu wangi dan juga menghilangkan bau pesing pada kasur akibat dari ompol anak. Bisa juga cairan ini tuh dipakai untuk kencing hewan. Jadi misalkan yang punya kucing atau hewan peliharaan lainnya, selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa deep clean kamarnya juga yang rutin ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa terus dukung channel YouTubeku ini supaya makin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang baru gabung. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan pula. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.